Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penjadwalan proses SRF atau disebut juga dengan Shortest Remaining First. Pembahasan ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMkom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Devianti Cantika Fitri, Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020A. Yang pertama adalah penjelasan dari algoritma penjadwalan SRF atau Shortest Remaining First. Pada algoritma ini, proses dengan waktu pemrosesan terendah atau terpendek yang akan dijalankan terlebih dahulu, meskipun proses tersebut baru tiba di antrian proses. Selain itu, proses yang sedang berjalan atau running bisa diambil alih oleh proses yang memiliki sisa jalan yang diestimasi lebih rendah atau terpendek. Penjadwalan ini juga termasuk dalam algoritma penjadwalan berprioritas, dinamis, dan preemptif yang digunakan untuk time sharing. Preemptif yang artinya proses tidak diberi jatah waktu pemrosesan. Dalam penjadwalan ini dilakukan dua langkah utama, yaitu yang pertama harus selalu memperhatikan saat proses tiba atau proses selesai. Yang kedua, menghitung lama sisa proses pada proses yang dikerjakan atau semua proses yang ada pada saat itu. Jika ada proses dengan sisa proses lebih pendek dari proses lainnya, maka atas dasar preemptif, proses dihentikan dan digantikan oleh proses dengan sisa proses terpendek. Kelemahan dari algoritma penjadwalan SRF ini adalah SRF mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan SJF. SRF perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job atau proses dan kadang harus menangani peralihan. Yang kedua adalah tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Yang ketiga, job-job yang lebih lama akan memiliki variasi waktu tunggu yang lebih lama juga dibandingkan jika kita menggunakan SJF. Perbedaan antara SRF dan SJF adalah pada SJF, begitu ada proses yang dieksekusi, maka proses itu akan dijalankan sampai selesai. Sedangkan pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasinya lebih rendah atau pendek. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tetapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu, SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan SRF. Berikut adalah contoh perhitungan dari SRF. Contoh, di mana 3 proses tiba di urutan A, B, dan C pada waktu yang disebutkan di bawah ini. Dan kemudian, waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan akan dihitung sebagai berikut. Proses A dengan arrival time 0 dan burst time 11. Proses B
dengan arrival time 1 dan burst time 6. Proses C dengan arrival time 2, burst time 3. Maka Gantt chart-nya akan seperti ini. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, selalu mulai dengan angka 0 dan proses A dengan burst time 11 ms dieksekusi karena pertama kali datang. Kemudian, proses B datang pada arrival time 1 ms dengan burst time 6 ms yang lebih singkat dari proses A, dan masukkan burst time A yang diproses adalah 1. Kemudian dibandingkan antar burst time A tinggal 10 ms. Kenapa di sini A berubah menjadi 10 ms? Karena proses B datang 1 ms ketika A diproses untuk menyelesaikannya, dan B memiliki 6 ms untuk menyelesaikannya. Mana yang lebih singkat untuk dikerjakan duluan, dan ternyata B lebih singkat. Maka proses A 10 ms dipending dulu dan proses B dikerjakan. Lalu jumlahkan angka 1 dengan burst time B yang diproses, dan akan menjadi 1 plus 1 sama dengan 2. Kemudian proses C datang pada arrival time 2 ms ketika proses A dieksekusi, dan burst time 3 ms lebih singkat daripada A dan B. Kemudian bandingkan antar burst time A sama dengan 10 ms dan B sama dengan 5 dan C sama dengan 3 untuk menyelesaikannya, dan ternyata C lebih singkat daripada A dan B, maka C akan diproses sedangkan A dan B dipending terlebih dahulu. Lalu jumlahkan angka 1 dengan burst time B yang diproses, maka menjadi 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian ketika proses C telah selesai, maka bandingkan lagi antar burst time A dan B. Begitu seterusnya sampai proses A selesai. Berikutnya adalah cara untuk mencari waiting time atau WT. Untuk mencari waiting time, ambil angka yang prosesnya sudah selesai. Seperti 20, 10, 5 yang diibaratkan menjadi ABC. Rumusnya adalah completion time atau waktu selesai dikurang dengan burst time dikurangi lagi dengan arrival time yang akan menghasilkan WT. Caranya adalah proses A dengan waktu selesai 20 dikurang dengan burst time A yaitu 11 dikurang dengan arrival time A adalah 0 yang menghasilkan 9. Lalu proses B, waktu selesai B yaitu 10 dikurang dengan burst time B adalah 6 dikurang dengan arrival time B adalah 1 yang menghasilkan 3. Lalu proses C, waktu selesai C yaitu 5 dikurang dengan burst time C adalah 3 dikurang lagi dengan arrival time C adalah 2 yang akan menghasilkan 0. Selanjutnya adalah cara untuk mencari AWT atau average waiting time.
Rumusnya adalah jumlahkan waiting time lalu dibagi dengan jumlah proses. Di sini waiting time-nya adalah 930 dan jumlah prosesnya adalah 3 yaitu ABC. Jadi untuk mencari AWT 9 ditambah 3 tambah 0 lalu dibagi dengan 3 sama dengan 4 ms. Jadi AWT-nya adalah 4 ms. Berikutnya adalah cara untuk mencari TAT atau turnaround time. Berikut adalah Gantt chart-nya. Turnaround time untuk mencari itu mempunyai rumus waktu selesai dikurangi waktu kedatangan. Yang pertama adalah A. Waktu selesai A adalah 20 dikurang dengan waktu kedatangan A adalah 0 sama dengan 20. Kemudian B, waktu selesai B adalah 10 dikurangi waktu kedatangan B adalah 1, maka hasilnya adalah 9. Lalu C, waktu selesai C adalah 5 dikurangi waktu kedatangan C adalah 2, maka menghasilkan 3. Maka untuk menghitung average turnaround time memiliki rumus jumlah dibagi dengan total proses. Jumlah di sini adalah 29 dan 3. Hasil dari pengurangan waktu selesai dan kedatangan. Dan total proses adalah 3 yaitu ABC. Jadi, untuk menghitungnya adalah 20 ditambah 9 ditambah 3 lalu dibagi dengan 3 sama dengan 32 dibagi 3 sama dengan 10,6. Jadi PAT nya adalah 10,6. Implementasi algoritma penjadwalan SRF dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah di sebuah tempat fotokopi datang si A yang akan memfotokopi 10 lembar dan mulai diproses. Lalu datang si B yang akan memfotokopi 5 lembar. Maka otomatis proses si A akan dipending dahulu, lalu B akan diproses. Lalu datang si C yang akan memfotokopi 3 lembar. Karena si C jumlahnya lebih sedikit, maka si C didahulukan dan si A dan B dipending. Lalu datang si D yang akan memfotokopi 15 lembar. Karena si D membutuhkan waktu yang lama, maka si D akan diproses belakangan setelah A selesai. Karena A lebih sedikit daripada D. Jadi urutan pemrosesannya adalah A diproses terlebih dahulu karena datang pertama kali. Lalu dipending ketika B datang. Setelah B diproses, C datang, maka B akan dipending digantikan dengan C. C diproses sampai selesai. Lalu setelah C selesai, maka akan otomatis lanjut ke B. Setelah proses B selesai, maka dilanjutkan lagi dengan A. A akan diselesaikan prosesnya, lalu lanjut dengan D. Jadi urutannya adalah A, B, C, B, A, D. Contoh yang lain adalah penerapan algoritma SRF juga biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi suatu produk usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi sehingga dapat menekan biaya pengeluaran.
Selesai. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.